Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Kali ini saya akan membuat tugas kaitan dengan keikutsertaan saya dalam pelaksanaan PPG, Pendidikan Profesi Guru. Dalam hal ini saya akan mengerjakan tugas menganalisis SKL KI KD menggunakan taksonomi dan membuat program tahunan dan program semester. Sebetulnya tugas ini kalau dalam file PDF telah saya kerjakan, bisa dilihat di sini, namun belum dinilai oleh Bapak dosen. Namun tugas menganalisis SQL ini di samping dalam bentuk PDF juga harus juga diupload ke YouTube. Dan dalam keperluan inilah saya membuat video ini, yakni untuk memenuhi tugas yang ke-1 ini, yakni menganalisis SKL KI KD dan membuat program tahunan dan program semester. Nah, sebelum kita menganalisis SKL KI dan KD, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu SKL KI dan KD itu sendiri. Nah, SKL ini bisa dilihat di sini. Pada intinya SKL ini adalah kriteria minimal. Jadi standar SKL itu standar kelulusan. Ya, jadi yang utamanya dari SKL itu adalah SKL tersebut merupakan kriteria minimal. Jadi standar minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Jadi sekali lagi, SKL itu adalah standar kelulusan, kependekan dari standar kelulusan. Yang intinya SKL itu adalah merupakan kriteria minimal, ya, yang harus dicapai oleh seorang peserta didik setelah melakukan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah KI. KI itu merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Tadi kan disebutkan sebelumnya SKL, standar kompetensi lulusan. Nah, KI inilah yang merupakan operasionalisasi SKL. Jadi KI ini merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai SKL. Artinya KI ini merupakan operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kemudian yang selanjutnya KD, kompetensi dasar. KD ini merupakan kemampuan yang harus diperoleh peserta didik untuk mencapai kompetensi inti melalui pembelajaran yang berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai baik pada aspek sikap pengetahuan maupun keterampilan dalam mata pelajaran tertentu. Jadi KD menjadi rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Ya, KD dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, dan karakteristik suatu mata pelajaran. Nah, itu sekilas tentang SKL, KI, dan KD. Jadi semuanya itu saling berkaitan. Kemudian, nah ini hasil pengerjaan saya. Jadi menganalisis SKL
eh, format analisis SKL KI KD ini sesuai yang saya temukan pada modul ini terdiri dari 8 atau 7 kolom. Yang pertama KD pengetahuan, KD 3 kompetensi dasar pengetahuan, kemudian kolom kedua kompetensi dasar keterampilan, kemudian yang kolom ketiga adalah analisis KD 3, kolom keempat rekomendasi KD 3, kolom kelima analisis KD 4, kolom keenam rekomendasi KD 4, kemudian yang terakhir rekomendasi KD pada mata pelajaran, rekomendasi KD 3 ataupun KD 4 pada mata pelajaran. Nah, dalam tugas ini saya mengambil salah satu dari kompetensi dasar. Tidak semuanya karena terlalu banyak, cukup satu saja yang saya ambil di sini sebagai contoh. Nah, untuk mengisi kolom 1 dan kolom 2 kompetensi dasar baik pengetahuan maupun keterampilan, kita tidak usah membuat sendiri ya. Karena kompetensi dasar ini telah ditentukan dari pusat gitu. Kita tinggal melihat saja lampiran dari, kalau tidak salah, Permendikbud nomor 47 kalau tidak salah tahun 2018. Nah, di sana tercantum SKL, KI dan KD ya pada setiap jenjang pendidikan, pada setiap jenjang kelas maupun pada setiap tingkatan sekolah. Jadi untuk mengisi kompetensi dasar baik di kolom 1 KD 3 pengetahuan dan kolom kedua KD keterampilan KD 4 ini kita tinggal melihat saja di mau googling, tinggal download Permendikbud nomor 47 tahun 2018. Nah, setelah itu kita analisis KD yang 3 ini ya. Jadi kolom ketiga kita analisis dari isi dari yang ada di kolom 1 ya. Karena yang KD 3 itu adalah pengetahuan, itu ada di kolom 1 ya. Jadi yang ada di kolom 1 ini yang berisi tentang KD 3 ini dianalisis di kolom ketiga. Dianalisisnya apa? Dianalisis tentang tingkat dimensi kognitif dan bentuk dimensi pengetahuan. Nah, untuk menentukan tingkat dimensi kognitifnya dan bentuk dimensi pengetahuannya, kita bisa lihat ya, nanti insya Allah ditampilkan dalam slide-nya ke depan tentang apa saja tingkatan dimensi kognitif dan apa saja bentuk dimensi pengetahuannya. Nah, yang dianalisis oleh saya ini dari KD pengetahuan KD 3, kata kuncinya adalah memahami. Dan kita bisa lihat nanti di slide insya Allah ditampilkan bahwa memahami itu masuk dalam tingkat dimensi C2 ya, C2, dan bentuk dimensi pengetahuannya adalah pengetahuan konseptual, karena kata memahami ini lebih kepada pengetahuan yang lebih luas gitu, tidak spesifik. Kalau spesifik itu masuk ke dalam pengetahuan faktual. Kalau memahami ini masuk ke dalam bentuk pengetahuan konseptual. Kemudian setelah dianalisis di kolom 3 ini, kita di kolom 4 isi dengan rekomendasi dari KD 3, kesesuaian dimensi kognitifnya dengan bentuk pengetahuannya. Nah, dimensi kognitif dari KD 3 yang tadi kata memahami C2 dipasangkan dengan bentuk pengetahuan konseptual. Tentang kisah keteladan Wali Songo ini memiliki kesesuaian
Ya, jadi tidak ada rekomendasi untuk perubahan. Nah, kemudian di kolom 5 ini analisis KD4. Jadi kalau kita tadi mengisi kolom 3 ini melihat dari kolom 1, untuk kolom 5 ini analisis KD4 kita lihat dari kolom 2. Kolom 2 tadi yang berisi tentang KD4, KD keterampilan. Kata kuncinya adalah menceritakan. Nah, setelah dianalisis, menceritakan itu masuk dalam bentuk taksonomi P3 atau presisi. Karena kalau menceritakan itu butuh kepada ketelitian. Ya. Nah, untuk menentukan taksonomi keterampilan itu menceritakan masuk ke dalam taksonomi apa, insya Allah nanti akan disebutkan di slide-nya. Ada berbagai macam taksonomi pada tingkatan di kompetensi keterampilan. Cuma kali ini secara singkat saja bahwa menceritakan itu masuk ke dalam taksonomi keterampilan presisi, karena untuk bisa menceritakan itu butuh ketelitian, dan ketelitian itu adalah masuk dalam ranah taksonomi presisi. Kemudian setelah itu masuk ke kolom berapa ini? Kolom 6, yaitu adalah rekomendasi dari KD4. Yang isinya itu adalah kesetaraan taksonomi KD dari KI 3 dengan KD dan KI 4. Nah, KD 3 ya, 3 yakni saya ambil ini KD 321, yakni kata memahami, yang mana memahami itu kalau tingkat dimensi kognitifnya adalah C2, ini memiliki kesetaraan dengan KD4, yakni menceritakan, karena ada pada P3 atau presisi, jadi tidak ada rekomendasi perubahan. Kemudian yang terakhir, rekomendasi dari setiap KD pada mapel. Di sini saya mengisikan KD 3, dan dari KD pengetahuan mata pelajaran pendidikan agama Islam sudah memenuhi dimensi kognitif tuntutan KI 3, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Jadi dikaitkan dengan KI. Dan KI juga ini kalau kita KI itu kalau kita ingin tahu bisa juga diketahui dari lampiran Permendikbud nomor 47 tahun 2018. Nah, mungkin ini tugas analisis saya. Kemudian setelah itu, ini tadi dimensi KI 3 pengetahuan ini bisa diketahui dari sini. Tadi kata memahami ini adalah dimensi pengetahuan konseptual. Kemudian konseptual itu merupakan pengetahuan yang lebih kompleks, ya, kompleks, karena memahami itu lebih kompleks daripada menyebutkan. Kalau menyebutkan itu bisa saja ke pengetahuan faktual. Kalau memahami itu lebih kepada pengetahuan konseptual. Nah, ini dimensi KI 4 keterampilan. Tadi presisi karena KD-nya itu adalah mampu menceritakan, jadi perlu kemahiran untuk dapat menceritakan tersebut, butuh ketelitian, jadi masuk ke presisi atau mahir. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Oh, maaf, salah ya. Jadi bukan nomor 47 tapi nomor 37 ya. Nomor 37 Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Nah, di sana bisa diketahui SKL, KI, KD-nya seperti apa. Jadi kita tidak
usaha membuat bingung sendiri ya, karena sudah disediakan oleh pemerintah. Kita bisa mengetahuinya melalui ini Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Jadi saya ralat ya, tadi bukan 47 tapi 37. Nah, kemudian ini adalah program tahunan. Tugas yang selanjutnya adalah membuat program tahunan. Formatnya seperti ini, sebagaimana yang ada di dalam modul, berisi tentang identitas, satuan pendidikannya, mata pelajaran, jumlah minggu efektif. Di sini saya mencantumkan minggu efektif di semester 2 tahun 2001-2002. Kemudian jumlah jam per minggu, kemudian kelas, saya mengambil kelas 4 semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian setelah itu disebutkan kompetensi inti. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kompetensi inti ini bisa dilihat pada lampiran tadi Permendikbud nomor 37. Setelah itu, format program tahunan ini terdiri dari 4 kolom, yaitu semester, kemudian kompetensi dasar, alokasi waktu, kemudian jumlah pertemuannya. Nah, di sini yang tadi saya buat analisis SKL-nya ada di paling bawah. Karena untuk pelaksanaan mudah-mudahan terpakai untuk pelaksanaan peer teaching nanti ya. Jadi tidak lagi membuat yang baru. Memahami kisah keteladanan Wali Songo itu alokasi waktunya 8 jam pelajaran dan dipecah menjadi 2 pertemuan karena 1 kali pertemuan itu adalah 4 jam pelajaran. Kemudian yang terakhir, nah ini program semester, formatnya seperti ini, identitasnya mata pelajaran, kelas dan semester, kemudian dicantumkan pula kompetensi intinya, kemudian terdiri dari kompetensi dasarnya apa. Nah tadi agar berkesinambungan saya membuatnya sama. Kada yang diambilnya adalah tentang Wali Songo ya. Kompetensi dasar, pengetahuan dan keterampilan di sini saya cantumkan, kemudian indikatornya. Indikator yang mengindikasikan yang bisa mengindikasikan ketercapaian siswa terhadap kompetensi dasar tersebut. Kemudian materinya, kemudian AW itu alokasi waktu. Nah, seperti ini formatnya. Nah, kompetensi dasar memahami keteladanan Wali Songo itu terlaksana atau dilaksanakan pada bulan Mei minggu ke-3 dan bulan Mei minggu ke-4. Kemudian uji kompetensinya dan remedialnya itu di minggu ke-5. Kemudian pengayaannya kalau ada yang masih belum mencapai standar kelulusannya, dilaksanakan pengayaan di bulan Juni ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.